Subscribe ya guys, dan juga like video ini dan bunyikan loncengnya. Tonton terus video ini gratis, gratis, gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue ya guys, di channel Yusuf Noval Fadlullah. Nah, gue di sini mau siap-siap bentar dulu ya guys. Gue mau periksa dulu ini. Oke, sudah aman. Jadi gue kali ini mau bikin video tentang Corona atau COVID-19. Dan gue akan bahas tentang rumah sakit yang ada di Kalimantan Timur atau berada di kota Balikpapan. Kalau untuk Kalimantan Timur sih dia guys lumayan tersebar di seluruh kota di kota ini di Kalimantan Timur, di Kutai, Samarinda, Bontang dan daerah Balikpapan. Cuman yang terbesar itu ada di Balikpapan tuh ada juga. Tapi kalau untuk virus coronanya atau yang positif itu ada 5 rumah sakit di tiap kota di Kalimantan Timur gitu guys. Iya, jadi dia ada di kota-kota itu ada juga rumah sakitnya, tapi di 2 kota itu ada yang masih belum lengkap atau sering disebut APD atau perlengkapan untuk perawat atau dokternya atau buat pelindung dari yang terkena positif. Tapi alhamdulillah sih guys, dari data dari Bapak Wali Kota, Bapak Rizal Effendi mengumumkan bahwa kota Kalimantan Timur atau Balikpapan belum ada yang positif. Nah, gitu guys. Jadi untuk Corona atau COVID di daerah Balikpapan atau Kalimantan Timur masih terdapat kosong untuk positifnya. Dan semoga saja untuk masyarakat Kalimantan Timur teraman dan juga tidak terjangkit apapun. Semoga sehat selalu buat semua kota Kalimantan Timur ya. Jadi kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian rumah sakit mana aja khusus di Balikpapan yang menangani tentang Corona atau pemeriksaan Corona itu guys. Jadi untuk kota Balikpapan saat ini sih belum lockdown, belum seperti kayak kota-kota lainnya yang sudah lockdown banget. Cuman Balikpapan dia masih lokal aja lockdownnya. Jadi untuk khusus dirumahkan hanya sebagian saja. Iya gitu sih guys. Jadi untuk saat ini rumah sakit yang akan kita datangi yang pertama adalah, sebenarnya sini yang ketiga rumah sakitnya, cuman gue bilang ya rumah sakit yang kita datangi ini rumah sakit Pertamina yang terletak pada di Balikpapan kota. Nah gitu sih guys. Jadi ini dia rumah sakitnya guys. Kita akan lihat tapi dari luar aja karena kita nggak berani untuk masuk ke dalam. Kita masuk parkirannya doang sih gitu guys. Jadi ini rumah sakit Pertamina adalah rumah sakit paling terbesar juga di Balikpapan dan terkenal juga di kota Balikpapan guys. Nah jadi kita akan masuk, kita akan lihat. Nah tuh, jadi ini kita berada di rumah sakit Pertamina Balikpapan RS PBD, iya kah? Ya pokoknya rumah sakit Pertamina Balikpapan lah. Di sini juga menangani kasus corona, tapi hanya untuk yang masih pemeriksaan aja, PDP, pemantauan doang, gitu sih guys. Lumayan luas sih rumah sakit ini guys.
untuk daerahnya. Nah, nanti kita akan datangin lagi rumah sakit yang kedua yang terdapat di Gunung Malang. Kalau dibilang rumah sakit Pertamina ini cukup sangat bagus. Oke, jadi kita sudah lihat-lihat rumah sakit RSPB. Nah, kita akan berangkat lagi ke rumah sakit Gunung Malang. Sebenarnya sih ya, dia berdekatan juga dengan rumah sakit lainnya, tapi yang ternama adalah rumah sakit Pertamina. Di sebelah kanan ini adalah rumah sakit Bayangkara Balikpapan. Nah, itu rumah sakit Bayangkara nih guys. Tapi untuk kasus corona atau pemeriksaan untuk masyarakat Balikpapan atau pemeriksaannya aja terdapat, nanti kita lihat saja rumah sakitnya. Nah, jadi untuk penyakit virus corona ini atau COVID-19 ini guys, sudah sangat menakutkan banget gitu ya. Kalau dibilang bukan takut juga sih sebenarnya, tinggal dari diri kita sendiri, harus kita menanganinya untuk melindungi diri sendiri. Tapi COVID-19 atau virus corona ini sudah sangat fenomenal banget gitu, viral banget. Kalau dibilang sudah bagaimana ya, yang pertama yang dikira itu kota Wuhan aja gitu ya, daerah Cina, tapi ternyata sudah tersebar dari seluruh dunia. Yang pertama dikira saja ya tidak mungkin untuk Indonesia ya gitu ya guys, tapi ternyata pertama kali ya itu terdapat di kota Jakarta. Itu 2 orang yang terdapat atau dicurigai kasus virus corona. Nah, tapi itu masih disembunyikan sama pemerintah. Nah, terdapat kabar lagi nih guys, untuk kota Balikpapan waktu itu 4 orang di Balikpapan. Nah, masyarakat Balikpapan mulai takut, beli masker banyak-banyak. Waktu itu gua ada beli ke Pasar Baru, bagian khusus peralatan-peralatan khusus makanan gitu, kayak gelas atau apa semacamnya. Itu orang-orang berbondong mau borong masker gitu. Tapi ya beruntungnya yang punya toko ini dia ngerti, paham gitu tentang masalah masker ini. Nah, ternyata yang pembeli ini dia mau memborong 10 dus kotak masker. Nah, itu kan sangat mencurigakan itu ya guys, untuk 10 kotak gitu ya kan, itu sangat banyak gitu. Takutnya kan dijual belikan lagi gitu loh, sementara yang dia jual itu murah, tapi kalau sudah sama orang lain kan itu pasti mahal ya guys ya. Jadi alhamdulillahnya sama pemilik tokonya dia membatasi, jadi dia tidak mau pembeli ini harus beli banyak, dia harus bisa kalau mau ya satu kotak aja gitu dibolehin. Dia tidak mau harus menjual banyak. Itulah bagusnya dia guys. Nah, jadi waktu itu banyak banget dengan alasan ya untuk keluarga, untuk dibawa pulang gitu. Tapi ya nama penjual lebih tahu gitu kan tentang masalah ini. Jadi ya untuk masyarakat waktu itu ya yang pas 4 orang termasuk dalam PDP atau pantauan corona ini, itu sangat menggegerkan kota Balikpapan. Tapi itu masih status belum positif, masih kita dalam pemeriksaan gitu sih guys. Nah, jadi begitu sih guys. Terus kita akan lanjut ke Gunung Malang nih guys. Ya seperti kayak saya tadi bilang, gue bilang kita hanya di luarnya saja sih, nggak akan masuk ke dalam rumah sakit karena itu kepentingan dari rumah sakit itu. Karena saya tidak mau menyangkut paut tentang masalah dalamannya rumah sakit gitu sih guys. Gua hanya membantu untuk semua masyarakat kota Balikpapan jika terjangkit ataupun juga sedang ada masalah flu biasa dengan corona itu sangat berbeda dia guys. Sebenarnya flu-nya sih biasa. Nah, untuk batuknya ini dianya guys. Nah, untuk flu-nya ini dia disertai dengan sesak napas dia guys. Untuk flu-nya corona, kalau flu biasa ya udah biasa aja, itu doang ya kan. Tapi ini flu-nya disertai dengan susah bernafas juga dia guys.
Nah, untuk batuknya juga, dia tuh kalau orang batuk ya mungkin batuk biasa, gitu ya kan. Oh, nah batuk-batuk ya biasa gitu. Tapi kalau virus corona dia itu batuknya berdahak banget gitu, batuk kering. Nah, itu tanda-tandanya dia guys. Itu saya dari baca dari browser internet gitu ya kan. Nah, jadi itu tanda-tandanya sih guys. Dari situ ya gue mohon ya untuk buat masyarakat semua untuk Indonesia ya, jika tanda-tanda itu mohon diperiksakan saja karena untuk kebaikan kita semua, untuk balik di Indonesia maupun di kota-kota kalian masing-masing gitu sih guys. Anginnya kenceng banget ampret, selalu kencengnya di sini nih, ke bawah motor gue. Nah, ini untuk masuk ke dalam rumah sakitnya Gunung Malang di sini guys. Nah, kalian rumah sakitnya dia agak susah dilihat sih sebenarnya, susah diketahui. Dia karena ada di belakang pemukiman dianya tuh guys, rumah sakit Gunung Malang ini. Jadi rumah sakit Gunung Malang ini adalah rumah sakit khusus ya, semua sih umum sebenarnya, cuman dia dikelola oleh pemerintah sih, banyak yang bilang begitu. Kalau salah ya mohon dikoreksi aja, namanya juga manusia pasti ada salahnya ya kan. Ini rumah sakit RSUD ya, rumah sakit umum daerah ya. Rumah sakit umum yang baru dibangun pada tahun 2017 kemarin. Nah, kita akan lihat ya guys. Karena masuknya aja sangat membingungkan kalau orang baru ya guys. Ya jadi begitulah. Kalau sekarang ini, saat ini kalau gue lihat ya guys, untuk virus corona atau COVID-19 ini sangat menakutkan kondisinya. Bumi ini kayaknya sudah mulai mau istirahat. Banyak di negara-negara lain, di kota-kota lain itu kalau dibilang ya parah banget. Ada yang dibilang kota mati sudah, ada yang dibilang kayak sudah nggak ada penduduknya, sampai lockdown banget gitu. Tapi alhamdulillahnya Balikpapan ini dia biasa saja gitu, nah nggak terlalu sampai lockdown banget. Tapi untuk kata Bapak Wali Kota Rizal Effendi itu ya tetap Balikpapan lockdown tapi lokal, hanya untuk dirumahkan anak sekolah SD sampai SMA adanya guys. Nah, untuk Balikpapan ini dia lockdown lokalnya itu sekolah dia diliburkan selama 2 minggu 14 hari, dimulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 29 Maret ini dianya guys, untuk anak sekolah. Untuk pegawai dianya hanya sebagian saja, masih ada yang beraktivitas, ada yang tidak. Nah, ini kita sudah dekat ini guys dengan rumah sakit Gunung Malang. Dia terletak di sebelah kanan kalau dari kalian lampu merah dekat menuju dari Marconi atau Plaza Balikpapan gitu. Nah, ini rumah pemukiman, rumah sakitnya dia guys. Nah, masuknya di sini. RSUD Berima Balikpapan. Instalasi gawat daruratnya di sebelah sini dia guys. Oh, dibilang sih ini rumah sakitnya sangat ketat banget nih. Nah, Anda memasuki zona integritas. Ya, terima kasih. Ini kayaknya guys, rumah sakitnya sangat bagus banget sih guys. Jadi kalian kalau itu ambulansnya banyak guys, bagus-bagus aja ambulansnya. Ini rumah sakitnya.
Ini menangani juga katanya sih corona untuk, tapi masih anu aja sih, yang PDP lah, masih pemantauan aja. Nah, nanti habis dari sini kita akan periksa lagi. Oke guys, jadi kita akan lanjut ke Rumah Sakit Kanojoso di Wibowo yang terletak di daerah dekat MT Haryono. Enaknya lewat mana ya dekatnya ya? Oh, lewat sini dekatnya cuy. Terbalik. Jadi buat kalian ya guys, komplit angkot. Nah kan itu rumah sakitnya di belakang pemukiman, jadi agak susah sebenarnya sih guys kalau kalian mencari rumah sakitnya nih. Jadi kalian harus perlahan untuk orang yang baru. Ya, gitu sih. Karena ya kalau dibilang virus corona ini, pemerintah pun ada yang kena instansinya, bagian pemerintahnya lah, ada kementerian apa gitu gue lupa, itu dia positif corona. Iya, menteri aja kena gitu. Ya gimana lagi ya, namanya juga dia seorang menteri yang tugasnya ya kemana-mana gitu, bertemu dengan orang-orang penting juga. Kalau untuk Balikpapan ya itu tadi sih, alhamdulillah, dan semoga saja selalu sehat, dijauhin dari virus-virus yang saat ini sedang ya kayak gitulah. Semoga selalu sehat untuk semua warga kota Balikpapan gitu ya guys. Ini saat ini gua akan menuju ke Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo. Ini rumah sakitnya lumayan besar ya guys. Terus dia ada dua tempat fasilitas yang berbeda pelayanannya. Ada rumah sakit internasionalnya, ada juga rumah sakit untuk umumnya. Nanti kita lihat aja ya guys rumah sakitnya. Itu juga ini aja kalau saya lihat ya, yang gue lihat untuk saat ini Balikpapan situasi masih kondusif, normal, sedang-sedang aja sih. Yang biasanya kadang macet ya kadang ini saat ini jarang, nggak terlalu full lah kendaraan. Kalau dibilang ojek online aja jarang-jarang, biasanya muter-muter deh. Itu iya, kalau dibilang ya memang dampaknya negatif banget kalau dampak ya. Kalau kondisi, nah ini yang menakutkan gitu. Kalau dampaknya nih, aduh ya Allah, sedih banget. Banyak orang-orang yang harus kerjaannya di rumah, kadang juga tempat berkumpul ya juga jarang. Nah ini bayangkan, ini kosong jalanan loh guys. Ini biasanya macet banget daerah sini nih. Ini ya kalau dibilang jalanan tuh nggak ada lowongan kayak gini. Kalau dibilang jalanan itu nggak ada gosnya. Ini ya Allah. Iya bingung kan, ibu-ibu mah gitu. Habis terakhirnya ini gue kepedean, dikira gue yang dipanggil. Nah, kan? Tapi warga Indonesia tetap santai sih untuk menghadapinya. Nah, tapi ya tetap waspada. Saat ini untuk pemeriksaan juga nih guys, gua mau ngasih tahu ke kalian. Untuk pemeriksaan di kota Balikpapan saat ini, waktu itu kemarin gua belanja nih di Lotemat, gua secara tidak sengaja atau terkaget, terkejut gitu ya kan,
guys. Itu loh, bentar mas, diperiksa dulu. Loh, apa nih pak? Biasa takut tentang virus corona pak, jadi harus diperiksa dulu suhunya. Waduh, ya. Oke siap pak. Nah, diperiksa lah gua ya kan. Nah, jadi gua diperiksa, dilihat itu panasnya nggak jelas, motor dipasang ban cacingan. Nah, terus jadi udah gue diem nantang, periksa ya bunyi kan 36, masih di bawah temperatur gitu. Soalnya mas kalau 37 derajat itu panasnya, mas mohon maaf harus dipulangkan ke rumah, harus pulang ke rumah saja. Jadi beranggapan bahwa kalau 37 derajat lebih itu kalian tidak bisa masuk ke dalam sudah guys. Kalian sudah dianggap wah sudah mencurigakan banget gitu ya kan. Nah jadi untuk daerah Lotte Mart itu sudah diberlakukan pengecekan suhu dia. Jadi kalau 37 ke atas untuk pelanggannya harap dimohon maafkan, harus bisa pulang ke rumah saja untuk istirahat gitu. Tapi kalau masih di bawah dari 37 itu masih aman, kalian boleh masuk ke dalam. Dan pada saat gue diperiksa ternyata gue 36 gitu. Wah berarti masih aman dong pak, saya bilang. Iya mas, enggak apa, tapi tipis banget gitu ya guys, 36,5 itu waktu itu bilangnya. Ya Allah, gue bilang kalau sampai 37 keterlaluan banget gitu. Kok bisa itu loh, padahal kalau dibilang gue itu ya entah ada apa gitu, kenapa gitu ya kan. Alhamdulillahnya masih sehat lah, masih baik-baik aja statusnya. Nah ini gue lewat Balikpapan baru ini guys. Di Balikpapan baru ini ada juga rumah sakitnya kok, tapi dia masih sedang. Kalau dibilang sih, kalau gue ya, kalau nggak tahu sih, versi gue, jangan marah dong. Ini gue lagi di Balikpapan baru. Lihat mana mobilnya nih. Untuk pusat perbelanjaan, karena gue kan punya usaha juga nih ya di Mall Hypermart atau BTC. Nah itu gue punya toko di situ. Kalau dibilang gue lihat ya, karena gue sering nongkrong di situ, untuk pengunjung pun berkurang banget nih guys, berkurang banget, pengaruh banget nih dampaknya. Waduh, kalau dibilang kacau banget gitu. Jadi, waduh, kayak apa ya? 2 hari ini 3 hari loh. Kalau dilihat dari jalanannya aja sudah sepi, apalagi di mall. Nggak tahu sudah. Kalau BSB nggak tahu sih. Tapi yang pasti BSB masih mungkin ramai. Tapi untuk pengecekannya dia bakal lebih ketat. Karena BSB sih guys, dia terkenal dengan mallnya yang sangat terbaik banget gitu ya. BSB, Ewok, Penta City, itu dia udah jangan diragukan lagi gitu. Nah ini biasa kerajinan di sini. Di sini nih kerajinan razia di situ. Untung nggak ada. Jadi razianya sih di BJ-BJ dia guys. Sekarang kita lihat dulu. 3 aman. Harinya panas banget nih guys. Berapa hari ini? Kemarau lagi nih masuk. Ya Allah, sudah ini COVID-19 kayak gini ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Gue sendiri yang tadinya anteng aja gitu tentang masalah COVID ini, tapi kalau dilihat kok makin bertambah aja kasusnya gitu. Nah ini ada papan reklama jalannya. Kalian jika lurus itu ke arah Dom, tapi belok ke kiri itu ke menuju Samarinda.
atau pelabuhan feri untuk menuju Penajam atau ke daerah Karyangau, dan juga rumah sakit Kanojoso Jatiwibowo. Wih, galon. Aduh, getaran yang mengerikan. Nah, ini kita sudah belok ke kiri, kita akan menuju rumah sakit rumah sakit Kanojoso. Kalau Kanojoso ini dia terletak di Balikpapan Selatan ya guys. Iya, kalau salah sih. Rumah sakit Gunung Malang, dia rumah sakit Balikpapan Kota juga, dan juga rumah sakit Pertamina. Nah, tadi itu yang dua tadi itu rumah sakit yang ternama lah kalau dibilang saat ini. Jadi yang rumah sakit Pertamina-nya untuk yang kelas-kelas tinggi, atau juga yang sudah kelas elit, atau yang lebih dibilang rumah sakit yang terbaik juga. Nah, untuk rumah sakit UD di Balikpapan itu yang beriman, itu dia untuk umum, masyarakat kelas ke bawah. Gitu sih guys. Nah, tadi orang makan di belakang gua, entah dia ngikutin gua atau tidak. Saya empat. Nah, jadi ini untuk menuju ke ini yang dari Dom juga ada jalannya. Ada truk anjlok ya itu. Honda ngantar kiriman aja. Dia tahu kalau dia dilihatin. Terus pangkat. Nah, ini sedikit lagi. Kalau untuk rumah sakit Kanojoso ini dia jalannya naik gunung turun gunung, mendaki gunung turun di lembah. Nah, dan juga untuk kalian yang menuju ke Samarinda ada jalan tembusnya ini. Kalian tinggal belok kanan sini sih guys, kalau tidak mau kena macet. Tapi saat ini nah, ini sebentar lagi sabar. Aduh. Sedikit lagi, satu kali naikan ini belok kanan sudah guys. Lajunya. Jadi ini kita sudah sampai di rumah sakit Kanojoso Jatiwibowo Balikpapan. Nah, ini rumah sakitnya lumayan besar ya guys. Tuh, dia banyak upgrade-nya, pengupgradean. Ada truk. Nah, ini dia guys. Ini rumah sakitnya Kanojoso Jatiwibowo. Jadi kita akan masuk ke dalam. Iya. Nah, masuk motor sebelah kiri. Rumah sakitnya luas banget ini guys, Kanojoso. Ini juga dia lagi perluasan lahan lagi. Ambil tiket Anda, silakan. Untuk mobil deh bu. Bilang ibunya sama aja. Welcome to Green Hospital guys. Ya, nih rumah sakitnya sangat terbaik juga, luas banget. Ini untuk rumah sakit yang biasa. Tapi kalau untuk yang internasional, nah RSUD Dr. Kanojoso Jatiwibowo atau yang gedung warna hijau kuning itu, yang tinggi itu kelas internasional. Karena rumah sakitnya yang di sini, yang ini atau anggrek hitam namanya, kelas anggrek hitam yang ini, dia kalau dibilang sudah sangat mumpuni banget. Nah, ini yang kelas anunya.
gue pernah masuk sini guys. Waktu itu gue masuk ke situ karena masalah kecelakaan, kepala gue robek, jadi mata gue seleng-seleng waktu itu. Nah, ini rumah sakitnya luas banget kan guys. Instalasi gizi, nah instalasi farmasi. Ini rumah sakitnya sangat luas banget rumah sakit ini, dan juga untuk masyarakat sangat mumpuni juga untuk masyarakat Balikpapan. Ini rumah sakitnya ada juga. Ini sangat disarankan untuk masyarakat yang pengen memeriksakan diri apakah terdapat COVID-19 atau Corona. Kalian bisa memeriksanya di Rumah Sakit Kanujoso sini, karena di fasilitasnya sudah lumayan cukup memadai. Dari untuk perlindungan dari perawat ataupun dokter juga sangat mumpuni untuk di Rumah Sakit Kanujoso ini. Nah, terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, poliklinik instalasi. Nah, itu ada yang dirawat itu, emergency. Nah, ini keluarnya. Jadi gue saranin buat kalian ya guys, untuk yang mau memeriksakan diri tentang masalah COVID-19 ini, kalian sangat gue anjurkan ya ke Rumah Sakit Kanujoso ini sih guys. Iya, karena rumah sakitnya sangat bagus banget untuk Kota Balikpapan, yang sangat dianjurkan guys. Jadi itu tadi, ini yang berbagai macam rumah sakit yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Kota Balikpapan. Nah, yang ada di Kota Balikpapan nih guys, karena kabarnya waktu itu ya itu tadi 4 orang dikabarkan masih PDP, tapi alhamdulillah saat ini mungkin sudah sembuh orangnya, insyaallah. Tapi gue akan ngasih tahu ke kalian tentang perkembangan corona yang berada di Balikpapan saat ini, atau perkembangan tentang situasi darurat ataupun tidaknya di Kota Balikpapan. Jadi gitu guys, karena saat ini Kota Balikpapan tanggap banget tentang masalah corona atau COVID ini, COVID-19. Jadi gua saranin buat seluruh masyarakat Indonesia atau buat warga Indonesia, lindungilah diri kalian dari diri kalian sendiri. Lindungilah dengan cara mencuci tangan setelah beraktivitas di luar atau setelah bertemu dengan orang, dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Atau jika kalian bersalaman dengan orang, tidak harus menyentuh dengan tangan, tapi dengan cara baru, yaitu menggunakan siku. Gitu sih guys. Jadi pada saat kalian sudah selesai acara atau selesai dari pertemuan dari luar, kalian sudah sampai rumah, setidaknya kalian harus sesempatkan jadi secepat mungkin mencuci tangan dahulu dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah, gitulah. Nah, karena kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi gitu loh. Karena dari diri kita lah yang harus menjaga diri kita. Gitu guys. Jadi gua mohon, jika kalian sakit atau sangat sakitnya mencurigakan, mohon untuk diperiksa ke rumah sakit yang tadi sudah gue kasih tahu. Karena dengan kalian memeriksakan diri kalian pada saat kalian ya sakit, ya di situ kalian telah membantu masyarakat orang lain gitu, dengan melindunginya dengan cara memeriksakan diri. Nah, ini tutup. Ya itu guys, ya Allah, COVID-19 ini menakutkan. Karena gue pikir cuman di Wuhan gitu, Cina doang, sekarang sudah melanda sampai Indonesia, seluruh dunia. Ya Allah. Jadi kalau sekarang ini gue sudah selesai datangin di semua rumah sakit yang ada di Balikpapan.
Semoga selalu untuk keluarga Balikpapan, Kalimantan Timur dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang buruk dan jeleknya. Semoga selalu sehat, yang sakit cepat sembuh, yang sehat juga selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan juga semoga virus ini cepat selesai, cepat juga hilang dari muka bumi ini. Bumi sedang sakit guys. Wah, sedih banget nih. Yang sudah nonton video gua, yang sudah menyimak tentang rumah sakit di Balikpapan, tentang masalah corona atau COVID-19 ini, gue terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ke kawan kalian atau ke media sosial, karena dari klik kalian itu sangat membantu orang lain, gitu sih guys. Oke, terima kasih banyak ya guys yang sudah nonton. Semoga kalian selalu sehat, diberkahi semua ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.